Kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu gue sempat nge-stream dan gue lagi ngebahas tentang kriteria dalam pernikahan lah ya. Ada yang pengen punya suami yang pekerja keras, ganteng, muka nggak ngebosenin. Ada juga cowok-cowok yang pengen punya cewek yang jago masak, terus cakep, baik. Oke, itu wajar lah ya. Tapi yang satu ini agak kurang ajar ya, Chat ya. Bayangin, nih cowok nikahin ceweknya demi bisa berhubungan sama ibunya. Maksud gue berhubungan belum tentu yang aneh-aneh. Tapi konteksnya hari ini aneh-aneh sih. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Di sini gua dan juga kita berdua bakal bacain confession dari kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian semua yang pengen ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan of course nggak bosan-bosan gua buat kasih tahu kalian buat jangan lupa buat join channel WA gua, ada linknya di deskripsi video juga, karena di sana gua bakal sharing tentang kehidupan gua, behind the scene dari pembuatan video, pokoknya hal-hal yang kalian nggak bisa lihat baik di Instagram maupun TikTok dan juga YouTube gua. Semuanya bakal gua share di WA gua, alias itu kayak behind the scene kehidupan gua. Jadi buat kalian tertarik, join aja langsung, gratis kok, asik. BTW anak-anak, kalau kalian perhatikan, minggu ini gua upload video 2 kali ya. Jadi kayaknya jadwal baru kita adalah upload setiap hari Rabu dan juga Sabtu. Tapi ini masih eksperimen. Gak tahu gua kuat atau enggak takutnya jadi ngebosenin atau kaliannya nggak pengen sering-sering, kita nggak tahu. Gue masih diskusi juga sama editor gua, Fadil. Ya intinya kita berdua masih diskusi panjang lah, ini bakal jadi series yang emang beneran seminggu bisa gua upload 2 kali atau mungkin sebulan cuman ya mungkin kadang-kadang gua upload 2 kali. Tapi ya kalian berdua yang terbaik aja, kalau emang misalnya aman-aman aja kita bakal upload video seminggu 2 kali. Gelap! Ya anyway gitulah guys. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke dalam cerita pertama. Hi Nul, first of all, I saw you on YouTube and I found you kinda interesting. Ganteng ya gue. Atau dia cuma suka konten gue ya guys. GR dikit, maaf. Aku harap kamu mau bacain cerita aku atau nggak apa-apa kalau kamu baca sendiri pun loh. Aku cuman pengen pour out cerita ini dalam bentuk tulisan. Jadi aku di sini mau sedikit cerita pengalaman aku waktu masih pacaran sama mantan aku. Dan just to highlight, ini bukan berarti aku belum move on. Aku cerita gini purely untuk sharing ke kalian aja. Ceritanya aku pacaran sama dia karena dia suka sama aku pas pandangan pertama katanya di kantor. What bullshit, karena waktu itu aku jadi HR Nul, alias human resource. Jadi ya sering pas-pasan sama dia. Awalnya aku gak mau nanggepin dia banget karena sorry to say dan to be honest, muka dia mirip tung sahur. Gue no offense juga anjir. Gue kaget aja kenapa tiba-tiba tung sahur. Aduh, ini juga kayak tung sahur gak sih? Sorry. Kita mulai lagi. Tapi singkat cerita, akhirnya kita pacaran Nul. Mulai ke hubungan yang 8 bulan kalau nggak salah. Kita kan suka ketemu dan ngopi di salah satu coffee shop yang ada di Bandung, tempat temannya kerja gitu Nul. Waktu itu umur aku masih 18 atau 19 tahun kalau nggak salah. Dan ini pacaran pertama kalinya aku Nul. Gue tuh udah sering banget ya baca komen gue tuh gampang banget ke distract. Kayak konten kreator gak becus, konten kreator ADHD, konten kreator gampang ke distract. Iya emang harus gue akuin. Tapi gue kan pengen bonding sama kalian. Makanya gue penasaran kayak kalian pertama kali pacaran itu kapan. Tapi kalau misalnya gue nanya gini nanti dibilang streamer atau enggak konten creator banyak nanya. Ya maaf, gue kan pengen menjalin hubungan 2 arah sama kalian. Ya udahlah kalau nggak mau dijawab nggak usah. Jadi di situ posisinya aku masih agak childish dan belum bisa memanage emosi dengan baik. Dan pas kita lagi ngobrol, kalau nggak salah, aku cek HP dia dan aku buka galeri.
Tapi aku buka galerinya yang hidden Nul, alias yang tersembunyi. Dan kenapa aku langsung cek hidden galeri dia? Karena insting aku berkata sesuatu Nul. Ibarat insting wanita. Jadi ya nggak ada salahnya untuk aku cek. Walau aku tahu ini nggak sopan, tapi dia mempersilahkan. Tapi mungkin dia nggak expect aku buat buka hidden galerinya. Oke, mohon maaf nih sekali lagi panggil gue content creator banyak nanya. Ya tapi emang kerjaan gue harus berbanyak nanya di sini. Kalau nggak ngapain gue bikin video? Gini ya guys ya, ini kan cowoknya ngasih ceweknya buat buka galerinya. Tapi kan cowoknya nggak bilang kalau boleh buka galeri tersembunyinya. Gue nggak tahu apa isi galeri tersembunyi cowoknya. Tapi kalau masalah etis atau enggak, gue rasa diizinin buka galeri sama diizinin buka galeri tersembunyi itu adalah dua separate thing. Terlepas dari isinya apakah kira-kira hal yang berhubungan tentang perselingkuhan atau enggak. Tapi menurut gua tetap aja itu kalau kita ngobrolin etis atau enggaknya itu enggak etis. Jangan serang gua. And you know what I saw there Nul? Yap Nul, ada pub. Ya itulah. And I don't even know itu punya siapa Jir. Dan gak cuma ada satu atau dua. Seinget aku di hidden gallery itu bisa di scroll, which means fotonya banyak. Nah, gua nggak membenarkan ini ya. Kalau udah punya pacar yang nggak boleh save ginian. Lu dapet dari mana juga kayak gitu. Tapi untuk masalah buka galeri diam-diam itu, ya ini di morally gray area lah. Ini secara dilema tuh, ini dilema. Tapi cowoknya bajingan, oke, I get it. Gue setuju. Akhirnya dia ngaku kalau itu adalah foto teman-teman kampusnya yang dulu kesebar. Tapi kayak, why did he save those pictures? For what? Udahlah pokoknya karena ini first time aku pacaran, jadi aku maafin dia. Karena apa? Because love makes you stupid and blind, baby. Dan dia juga hapus semua foto-foto aneh itu. Ngomongin tentang kampus ya. Akhir-akhir ini ya mungkin by the time gue upload video ini mungkin udah agak nggak terlalu relevan atau mungkin masih relevan. Gue nggak bakal sebut kampus mana. Tapi kemarin gue stream kan, gue ngebahas kayak drama-drama di Twitter gitu. Gue nggak bakal sebut sekali lagi kampus yang mana. Tapi banyak masalah, nggak cuma satu kampus doang. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak kasus-kasus yang berhubungan tentang KS dan juga pelecehan itu. Dan alangkah baiknya kalau kalian nonton ini, baik cowok maupun cewek, tapi mostly ke arah cowok ya. Ayolah man, kita let's try to normalize to not do those things, okay? Termasuk hal kecil kayak candaan cowok yang berbau seksual dan sebagainya. Kita harus berubah secara fundamental man. We gotta make a safer place for the women. Kayak buat cewek-cewek biar mereka lebih ngerasa nyaman berada di sekitar kita dan mereka nggak banyak pikiran tentang cowok dan punya trust issue gitulah. It's the very least that we can do. Itu hal yang cukup mudah dan gua rasa itu I think it's the bare minimum. Itu nggak susah buat ngelakuin hal itu. So ya, itu gua kasih intermezzo sedikit. Agak nggak berhubungan tapi sedikit berhubungan. Kita sering banget memang ngopi di situ karena emang banyak teman dia juga di situ. Bahkan aku mutualan IG juga sama beberapa temennya. Dan pas dia lagi ngobrol sama temennya, kebetulan HP-nya aku lagi dicas. Jadi izinlah untuk pinjam HP dia karena gabut. Dan otak aku bener-bener nyuruh untuk buka galeri lagi, no. I know, I'm sorry, this is kinda impolite, alias nggak sopan. Tapi intrusive thoughts aku itu yang ngomong. Dan yap, aku nemu lagi, screenshot instastory cewek, which is itu temennya. Dan FYI itu fotonya cuman foto tata letak dengan 4 foto gitu Nul. Dan baju si cewek pun seinget aku tuh kemeja atau sleeveless gitulah. Enggak kayak gini. Ini sleeve. Kalau ini sleeve guys. Kalau sleeveless berarti cuma segini doang. Dan fotonya itu ya nggak ada lengannya gitulah Nul. Terus aku tanyalah sama manusia ini kayak, why did you take a screenshot of this girl? Tujuannya buat apa lu nge-screenshot ini? Dan lu tahu jawaban dia seperti apa Nul? Anyway, sebelum dia jawab, temennya ada yang peka kalau kita bakal cekcok Nul. Dan dia langsung pergi gitu lanjut kerja. Dan seinget aku ya Nul, karena semua momen yang udah dilewatin sama dia, nggak pernah lagi aku mau inget kayak except how he hurt me. Ya itu bakal terus membekas di gua Nul. Dan aku minta dia jawab jujur. Dan dia jawab, itu buat bahan. Nah Brother, Nah, What's you're that? disgusting. It's your What's it's that, your brother? mutual. Itu temen lu anjir. And she's not even wearing anything yang kayak terbuka, not even bikini atau pakaian dalam. Dia cuma pakai baju biasa. Holy shit.
And you have a whole ass girlfriend too, dan lu punya pacar juga, and you're still doing this stupid shit. Oh my god, pantesan nama cowok jelek, goblok. Gila gak sih Nul? Dia bisa pakai buat bahan gituan foto yang penampilan ceweknya normal sama sekali Nul, kayak cuman pakai baju normal, bahkan kayak nggak kelihatan apanya sama sekali Nul. Gue bingung deh, nggak pakai baju terbuka loh. Dan forgive me Nul, aku maafin dia lagi walau kita berantem agak lama, karena dia tipikal cowok yang maybe not attractive, tapi jago ngasih kata-kata manis gitu. You know lah. Lu maafin tung sahur. Lu udah bilang loh dia tuh kayak tung sahur. Dan dia bangsat. Aduh, kasar. Maaf nih. Ini nggak berlaku buat semua, tapi gue bakal wakilin majority orang Indonesia. Kelemahannya cuma satu. Terlalu baik. Dan terlalu baik ini bisa mengarah kemana? Ke goblok. Jadinya lu dimanfaatin terus. Geblek lu, dimanfaatin sama tung sahur. Singkat cerita, pokoknya dia sempat resign dari kantor yang sama kayak aku Nul. Dan inilah cerita yang benar-benar gak bisa aku lupain. At the day of my birthday alias ulang tahun aku, jujur aku berharap dapat surprise or anything like what other women usually get on their birthday, alias kayak apa yang bisa dapetin sama cewek pas ulang tahun, kayak misalnya cake atau bunga, atau lagi ngopi tiba-tiba ada surprise gitu. Tapi karena aku tahu dari kantor tempat dia kerja sekarang gajinya nggak seberapa, aku nggak berani ngelunjak. Tapi sialnya aku tetap berharap Nul. Intinya hari itu dia ngasih kado, tapi aku yang ngambil sendiri ke kantor dia. Wah, independen banget gua anjir. Seingat aku pulang kerja itu kita ngopi deh Nul. Dan keesokan harinya, hari itu kita ngopi dengan harapan yang aku itu tadi Nul, yang bahkan nggak ada. Jadi aku cuma bisa mengyaudahkan dan abis ngopi kita pulang. Gue mau minta maaf tapi gue nggak terlalu ngerti maksud gue apa. Sorry guys, gue juga nggak ngerti maksudnya dia apa. Tapi oke, kayak intinya kayak dia kecewa deh dapat hadiahnya kurang gitu. Oke. Sesampainya di rumah kita video call dan aku video call pakai iPad Nul. Jadi aku sambil main HP gitu. Dan pas aku lagi main HP, tiba-tiba ada cowok yang komen di feeds aku kayak balas DM aku, cowok kamu ngechat cewek aku yang aneh-aneh. Akhirnya aku confirm ke si manusia sialan ini Nul. Dan dia bilang, jawab aja. Dari aku masih kuliah pun suka ada aja yang ngefitnah aku. Dan oke, aku nge-DM cowok itu tanpa basa-basi langsung minta bukti lah Nul. Dan bener aku dikirimin bukti-buktinya. Dan reaksi aku waktu itu bener-bener gak bisa aku jelasin sama sekali Nul. Bener-bener kayak gemeter, merinding, badan aku dingin. Dan asam lambung aku naik tiba-tiba. Dan bukti yang aku dapatkan adalah fakta bahwa si mantan aku ini nge-DM ceweknya si cowok anonim itu. Dan mantan aku ngechatnya kayak gini, hai, aku kangen banget sama kamu. Kangen juga di hal tidak senonoh. Dan itu tuh chatannya di DM TikTok Nul. Tung sahur. Lu brand road favorit gua anjir, Indo Pride. Kenapa lu jadi gini dah? Bayangin aja Nul, at my birthday, di hari ulang tahunku, the worst birthday gift ever in my life. Dan aku suruh mantan aku untuk selesaiin masalah ini. Setelah itu dia jelasin semuanya ke aku. Kita berantem lama banget Nul. Kalau nggak salah, again and again and again. Forgive me Nul, maafin gua, tapi aku maafin dia lagi. Karena kali ini aku ada niat balas dendam untuk cut off dia di ulang tahun dia nanti Nul. Long story short, pas dia ulang tahun, kita ngopi di coffee shop gitu Nul. Dan beli cake atau enggak croissant gitu kan Nul. Dan pas aku lagi ngerangkai kalimat buat mutusin dia tiba-tiba muji-muji aku cantik banget gitu Nul. Terus tiba-tiba ngefotoin aku, terus nunjukin hasilnya ke aku. Tapi karena aku gak suka sama hasil fotonya, jadi aku ambil HP-nya terus aku hapus. Dan pas dihapus tuh kan fotonya masuk ke recently deleted gitu Nul. Jadi ya maksudnya foto-foto yang udah dihapus tapi masih belum bener-bener dihapus, jadi masih bisa di restore gitu guys. Dan setelah gua masuk ke folder foto yang baru saja dihapus, you know what I found Nul? Yes! Screenshot cewek-cewek random lagi yang aku nggak tahu siapa. Dan yang jelas itu mutual dia semua. Karena screenshotan itu dari Instastory semua Nul. Dan I feel so bad for those girls. Gue ngerasa nggak enak banget sama nih cewek-cewek. Kayak it's hard to say, tapi udah jelas banget itu foto-fotonya dipakai buat bahan gitu lagi Nul. Dan gak cuma satu atau dua orang doang. Seingat aku juga ada yang berhijab. I don't know apakah dia pakai foto cewek berhijab itu buat tujuan yang sama. Tapi ya kalau secara logika gue ya he's doing that Nul. Gila ya, ini cowok nih cowok satu nih ya, mantan lu ini ya, pikirannya cuma gini doang anjir.
Gila ya lu, what the fuck? Di situ gue bener-bener marah no, dan pengunjung kafe pada ngeliatin kita karena aku bener-bener emosi. Karena apa ya? Karena si mantan aku masih bisa bilang kayak gini no. Kamu jangan gitu dong, ini aku lagi ulang tahun loh. Terus menurut lo, ulang tahun gue waktu itu apaan anjir, kocak? Singkat cerita kita berantem nul dan ada kata ajakan putus gitu. Dan aku lupa dari aku atau dia, pokoknya putus lah. Tapi no, lagi no, forgive me. Aku masih nge-reach out dia dan minta maaf. Gue minta maaf dan gue juga maafin dia Nul. Gue bilang kayak, aku maafin kamu, aku terima semua kurangnya kamu, I'll forget it, ayo kita balikan. Lol, what a stupid girl. Sorry ya Nul, mengecewakan, goblok. Jujur ya Sander ya, ini gue muak, viewers gue juga muak anjing, gak bohong gue. Ini gue yakin nih viewers gue ada beberapa yang lagi ngata-ngatain lu sekarang. Dan gue gak bakal bela lu, sorry banget, karena lu pantas buat dikata-katain. Ini anak-anak gue yang lagi nonton nih dari umur 1 sampai 78 tahun. Kalau mereka ngata-ngatain lu, gue gak bakal bela lu men. Karena gue di pihak mereka, gue juga mau ngata-ngatain lu. Tapi tahu gak apa Nul? Dia bilang aku gak bisa balikan sama kamu karena ada hal yang bikin kita gak bisa balikan. Yaitu ibu aku gak suka sama kamu karena kamu gak pakai hijab dan kamu broken home. You're a mommy's boy too? The fuck? Ini yang orang-orang sebut seporsi kekalahan ya Nul. Jujur jawaban dia gak gitu nge-trigger semua trauma-trauma yang ada di masa lalu aku Nul. Aku broken home dari aku kelas 2 SD dan aku pura-pura polos. Padahal aku ngerti kalau orang tua aku sering berantem dan akhirnya pisah. Ya, itu sakit banget Nul, kata-katanya itu nusuk aku banget. Dan dari situ aku mulai beneran fokusin hidup aku aja dengan ngambil kuliah kelas karyawan. Karena aku sambil kerja. Cause he wasted all my year. Dia ngebuang waktu hidup gua Nul. I just wanna say kalau kamu gak bisa jadi orang baik, seenggaknya jangan pernah nyakitin orang, terlepas dari hal apapun. Dan jujur Nul, sampai sekarang aku takut ngadepin tanggal ulang tahun aku. Bahkan tiap aku deket sama cowok baru, aku selalu make sure apakah mereka mau sama cewek yang broken home like me. Dan ya alhamdulillahnya aku ketemu sama pacar aku yang sekarang Nul. Jauh lebih ganteng, baik, gak kayak tung sahur. Dan orang tuanya welcome banget sama gua Nul. Muka dia kayak si Siwan yang main di Squid Game BTW, hahaha, anjir, congrats brother. Dan doain kita langgeng terus ya Nul, karena kita udah ngerencanain mau lamaran tahun depan. Thank you Nul, hope you always healthy dan selalu dikelilingi orang baik. Selalu kasih kita positive vibes ya Nul, aku akan selalu nonton dan dukung channel kamu. Best regards, Afina Kazehaya. Just say my name Nul, gak apa-apa itu nama palsu. Oke. Intinya dia udah improve menjadi manusia yang lebih baik, chat. Udah gak goblok lagi, udah lebih pintar ya dari yang gue tangkep ini. Udah dapet happy endingnya juga, dan puji Tuhan mereka mau menikah. God bless you. Tapi gue masih marah nih, gue masih kayak agak kesel dengerin cerita lu ya tadi itu. Panjang banget lagi nih, berapa menit nih, 20 menit ada kayak ya. Tapi anyway, I'm happy for you. Gue juga happy buat lu dan cowok lu, dan juga orang tua cowok lu yang baik. Sekiranya lu bisa bahagia dan lu jangan bego-bego lagi. Tapi make sure lu kayak jangan bawa trauma baggage lu dari masa lalu ke hubungan lu yang sekarang. Karena ingat, cowok lu gak ada salah, jadi jangan dibebanin dengan trauma masa lalu lu. Persiapin diri lu kalau udah yakin banget baru nikah atau pacaran, oke? Semangat! Oke, kita intermezzo sedikit dulu anak-anak. Gua mau nanya, siapa di sini yang suka nontonin confession gua? Atau mungkin sekitar suka sama gua? Atau mungkin suka sama hihi? Kalau ada salah satu dari kalian yang suka di antara 3 hal itu, kalian gak harus nunggu gua upload video dulu baru ketemu sama kita kok. Atau nunggu confession gua. Kenapa? Karena setiap hari jam 7:30 malam WIB, gue bakal live di sini alias di YouTube. Sebenarnya udah banyak dari kalian yang udah sering nonton, tapi buat kalian yang belum pernah nontonin gue stream sama sekali, cobain aja deh sekali. Minimalnya sekali aja lah, berikan saya yang kecil ini satu kesempatan untuk menghibur kalian. Bukan cuma di video, tapi di stream juga. Jadi buat kalian tertarik, jangan lupa buat nonton gue di live stream YouTube tiap jam 7:30 malam WIB. I'll see you there guys. Pengen sih tapi nonton lu no. Tapi emang lu ngapain di sana? Gue bakal bacain confession seperti ini. Gue bakal dengerin confession cara langsung dari viewer gue juga. Ada banyak contohnya, banyak klipnya juga di mana-mana. Tapi gue bakal kasih contoh aja, misalnya seperti ini. Gue punya alasan aneh kenapa gue nggak mau nikah sama cewek yang huruf depannya S.
Gue udah 3 kali pacaran dan semuanya putusnya kayak nggak bener gitu. Dan semua cewek yang gue pacarin waktu itu namanya S semua. Sonia, Sheila, Syafi. Ya udahlah, biarin. Sonia, Sheila, Safira. Karena coba lu pikir ya Nul ya. S sama dengan sial Nul. Pertama gue jelasin yang Sonia ya Nul ya. Sonia selingkuh sama senior gue Nul. Dan gue ketahuannya waktu itu dia lupa logout dari akun Twitter di laptop gue. Gue liat dia nge-tweet kayak, kalau aja cowok gue segacor nih orang kalau pas lagi. Dan yang Sheila ini juga agak kacau Nul menurut gue. Nah kalau si Sheila ini ya Nul ya, dia nih waktu itu katanya lagi liburan ke Bali bareng keluarga dia, tapi ternyata dia malah dugem di Lavel sama bule. Yang nggak tahu Lava Vela apa? Lava Vela itu klub di Bali guys. Itu gacor sih lumayan. Gue denger doang gacor katanya. Gue nggak tahu men. Kalau gue nggak tahu apa-apa. Abis itu ya terakhir si Syafira ya Nul ya. Si Syafira ini paling nyakitin karena dia ninggalin gue pas gue lagi operasi usus buntu. Nah sejak saat itu gue mulai skeptis Nul sama cewek-cewek yang huruf S depannya Nul. Setiap ada cewek kenalan kayak namanya Siska, Salma, Safitri, Salmon, enggak ada Salmon, gue ngarang itu. Pokoknya semua yang ada huruf S-nya Nul ya, gue langsung mundur pelan-pelan. Kayak pernah ada cewek cantik banget Nul, literally type gue, smart, manis, pembawaannya tenang. Tapi pas dia ngenalin diri kayak, hai, aku Salsa, gue langsung bilang kayak. Nah temen gue pada bilang kalau gue tuh lebay Nul, tapi gue bener-bener percaya kalau itu tuh semacam kutukan gitu loh Nul. Bahkan yang lebih parah gue sempat mikir ganti nama nyokap gue di kontak Mama dalam kurung bukan S. Soalnya mama gue huruf depannya namanya S juga. Kita juga bakal main game bareng, kita bakal nonton bareng, dan kita juga bakal react ke drama-drama di Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Pokoknya segala sesuatu kita bahas dan segala sesuatu kita seru-seruin aja, oke? Jadi see you guys there. Oke, ini gua nggak clickbait. Gua udah tahu kalian pasti mikir kayak, itu yang di depan tadi clickbait ya yang pas awal-awal. Enggak anjir, ini cerita keduanya beneran. Gua nikahin istri gua supaya gua bisa punya hubungan sama emaknya alias mertua gua tuh kan. Sakit nih orang. Hai Nul, piye kabare? Semoga sehat selalu. Oke, anyway, gua mau lanjut cerita aja langsung ya Nul ya. Oke, jadi awal mula kejadian itu sekitar 5 tahun yang lalu Nul. Saat itu gua berusia 25 tahun. Dan gue ketemu sama seorang wanita yang sekarang udah menjadi mertua gue. Awal mulanya kita ketemu itu di kafe Nul. Dan waktu itu gue lagi jadi barista kafe di sana. Sebut aja nama cewek ini Dewi. Dan si Dewi ini waktu itu lagi nongkrong asik-asik sama temennya. Dan jujur sebenarnya gue itu emang punya ketertarikan sama wanita yang lebih tua daripada gue. Semakin tua wanita itu, maka gue bakal semakin nafsu. Atau gue suka sama dia. Makanya rata-rata mantan gue itu umurnya 40-50 tahun. 60 tahun gimana? 70 tahun gimana? 85 tahun gimana? Tadi kan lu bilang kayak semakin tua semakin lu suka sama dia kan? Kalau mantannya Bapak Presiden pertama kita IR Soekarno, lu demen gak? Exactly. Pikirin baik-baik dulu sebelum lu berbicara. Pertama kali gue melihat si Dewi ini, gue memang mulai tertarik sama dia Nul. Mulai dari senyumnya, cara dia bicara, dan yang paling menarik adalah rambut panjangnya dia. Kan karena ya tau lah Nul, gue emang basicnya nekat. Jadi pas waktu bayar di kasir, gue beranikan diri buat minta nomor HP si Dewi. Awalnya emang dia gak mau kasih nomor HP-nya, tapi sejak hari itu dia mulai sering datang ke kafe baik sendiri maupun sama teman-temannya. Dari situlah gue mulai PDKT sama Dewi. Dan mulai dari sekedar ngobrol-ngobrol singkat sampai jadi curhat masalah hidup. Dan lu tahu apa Nul? Rezeki emang gak kemana. Ternyata si Dewi janda. Dan gue anggap status si jandanya ini sebagai lampu hijau buat gua. Terserah. Dari sana gua mulai tukeran nomor WA sama dia lah Nul. Dan sejak gua punya nomor si Dewi ini, gua mulai sering chattingan sama dia. Bahkan sekali-sekali kita tukeran pap. Dan FYI aja nih Nul ya, walaupun si Dewi umurnya 62 tahun pas awal ketemu, tapi orangnya tetap cantik cuy. Kalau nggak cantik mana mungkin gua demen. Ya mungkin aja lu aneh doang gitu kan. Banyak di dunia ini orang-orang yang punya ketertarikan aneh gitu. Ada yang suka sama binatang, ada yang suka sama benda mati gitu. Ada yang suka sama tung sahur tadi. Apa yang menutup kemungkinan kalau lu juga salah satu dari mereka? Hubungan gue sama Dewi udah di tahap dimana kita sering jalan-jalan bareng, pelukan, tapi gak sampai cipokan no. Dan setelah hubungan kita jalan 3 bulan, si Dewi mulai buka kartu dia selama ini no. Dia ngasih tahu ke gue kalau dia janda anak 1. Di sana gue cukup kaget karena awalnya gue kira dia gak punya anak. Soalnya setiap gue jemput dia ke rumahnya, dia tinggal sendiri Nul. Dan setelah dengar pengakuannya dia, gue mah bodo amat ya Nul. Lagian janda punya anak kan hal yang wajar.
Tapi si Dewi ini cerita kalau anaknya ini bulan depan wisuda dan bakal balik ke rumah. Di situ Dewi takut kalau hubungan gue sama dia ketahuan sama anaknya. Tapi di sana gue berusaha buat meyakinkan kalau si Dewi, ya anaknya bakal menerima kita gitu loh. Tapi si Dewi menolak. Dia takut anaknya marah. Soalnya udah janji kalau nggak bakal nikah lagi, Nul. Otomatis kita sama-sama bingung dong ya di sini ya. Dan dari sinilah semua kejadian ini bermula, Nul. Singkat cerita, 1 minggu sebelum anaknya si Dewi pulang, gua sama Dewi ketemuan di kos gua, Nul. BTW kos gua nih kos campur ya, Nul ya. Jadi aman kalau bawa cewek. Nah, di sini si Dewi ngasih solusi ke gua. Dia bilang kalau gua masih mau punya hubungan sama dia, maka gua harus menuruti omongannya dia. Gini rencananya dia, Nul. Dewi bilang ke gua, kalau gua harus pacarin anaknya dia. Sebut aja namanya Intan. Gua kaget dong, Nul. Ini mah bukan solusi, tapi cari masalah baru. Dan gue tolak mentah-mentah solusi dari si Dewi ini. Tapi Dewi bilang cuman itu cara supaya gue bisa berhubungan sama dia, supaya nggak putus. Jadi kalau gue pacarin anaknya si Intan ini, gue jadi punya waktu ketemu Dewi. Simpelnya gini, no. Intan nggak bakal curiga lah kalau misal gue ketemu sama Dewi, gitu. Lu goblok. Sorry tante. Sorry nenek. Apalah lu, udah umur 60-an kan. Ya, bukannya gue mau ngapain lu dan bukannya gue nggak sopan sama orang tua, tapi ini antara otak lu udah mulai mengkerut dan mengecil atau gimana gue nggak ngerti. Tapi ini bukan solusi yang bagus, yang ada nih malah susah. Ini kedepannya lu bakal pusing sendiri dan Intan anak lu dia bakal kasihan lah, kocak. What if she knows all of this shit? Gue nggak tahu cerita gimana nanti, tapi kalau if she knows, mampus kan? Awalnya gue nolak, no. Tapi jujur gue gak tega sama Dewi. Karena gue cinta sama Dewi, akhirnya gue menyetujui caranya ini, no. Jadi si Dewi nyusun strategi. Setelah anaknya pulang, nanti si Dewi bakal kenalin gue sama anaknya si Intan ini. Di sini gue harus berakting kalau gue tuh anak temennya Dewi. Si Intan ini bisa dibilang cewek yang cukup independen, no. Butuh waktu lama buat gue untuk bisa meluluhkan hati dia. Singkat ceritanya gue sama Intan pacaran, no. Jadi gue sering minta jemput Intan ke rumahnya supaya gue bisa ketemu Dewi. Nah, waktu Intan lagi siap-siap di kamarnya, gue sering peluk-pelukan gitu sama Dewi, Nul. Untuk melepas penat dan juga rasa kangen. Ya udahlah, Nul. Abis itu waktu berjalan hingga akhirnya hubungan gue sama Intan sudah berjalan 1,5 tahun. Ternyata Intan ini suka dan yakin sama gue. Dia curhat ke Dewi kalau dia pengen nikah sama gue. Dan itu waktu itu posisinya gue lagi kerja kan. Tiba-tiba Dewi telepon sambil nangis-nangis ke gua. Dia bilang kalau Intan mau nikah sama gua, dan di sana otomatis gua kaget banget. Pusing kan? Goblok. Tolol. Dibilangin juga dari awal apa? Ngapain sih, ngide banget. Ketimbang lu kayak PDKT-in anak lu sama cowok lu, mending lu kayak ngomong aja dari awal meskipun umurnya jauh banget kan. Yang penting udah legal, sama-sama legal. Lu berdua sama-sama orang dewasa yang punya tanggung jawab dan kehidupan masing-masing. Apa salahnya ngomong kayak minta maaf aja ke anaknya kayak, nah maaf ya, ternyata mama meskipun mama tua, mama masih haus akan laki-laki dan mama butuh pelukan dan kehangatan dari seorang laki-laki. Kan nggak masalah. Paling berantem berapa hari, berapa minggu, berapa bulan mentok-mentok, tapi ya minimal lu jujur dan nggak pusing sekarang. Kaget lah gua, Nul, karena ya gua nggak pernah menyinggung masalah nikah sama Intan sama sekali. Terus besoknya Intan nyuruh gue buat datang ke rumahnya untuk ngomong sama Dewi masalah pernikahan. Di situ hati gue hancur banget waktu lihat Dewi yang matanya bengkak abis nangis. Rasanya gue pengen jujur masalah hubungan gue sama Dewi ini ke Intan, no. Tapi Dewi nolak, dia nggak mau Intan sedih karena itu anaknya sendiri. Gue berusaha semampu gue untuk berakting normal supaya Intan nggak curiga. Dan setelah ngobrol panjang lebar, Dewi pura-pura menyetujui pernikahan gue sama Intan, Nul. Seminggu kemudian gue bawa Intan untuk ketemu sama orang tua gue. Dan orang tua gue jujur suka sama Intan. Maksudnya ya kayak, siapa yang gak suka? Anaknya yang cuma lulusan SMA dapat pasangan yang lulusan S2 ilmu bisnis. Dan selama persiapan nikah, gue sering suruh Dewi untuk bilang ke Intan kalau dia mau pergi holiday bareng teman-temannya. Padahal mah gue sama Dewi cuma mau ngabisin waktu berdua. Kita bahkan sering staycation berdua sebelum gue nikah. Singkat ceritalah, Nol, hari pernikahan gue tiba. Dan sebenarnya gak ada masalah selama pesta pernikahan. Tapi malam pertama gue beralasan harus pergi keluar kota karena alasan kerja mendadak. Padahal mah sebenarnya gue cuma mau staycation sama Dewi di puncak. Tapi di sini Intan gak curiga karena setelah pesta gue sama Intan udah punya apart sederhana buat jadi rumah kami. Jadi bisa dibilang Intan gak tahu kalau ibunya sama gue lagi staycation bareng. 5 tahun berjalan dan hubungan gue sama Dewi masih berjalan sampai sekarang, no.
Bahkan setelah gue udah punya rumah sendiri dan punya usaha yang cukup bagus dan udah punya 2 anak juga, gue masih berhubungan sama Dewi yang notabene-nya adalah mertua gue sendiri, Nul. Kalau ditanya gue tega apa enggak ngeliat Intan yang statusnya istri dan ibu dari anak-anak gue, jawabannya sih enggak ya. Karena emang dari awal gue cinta matinya ke Dewi, bukan Intan. Meskipun sekarang dia sudah lebih tua lagi, berumur 67 tahun. Oh, 6, 7. Terus kenapa gue nggak ceraikan aja si Intan? Ada 2 jawabannya. Yang pertama, gue mikirin anak-anak gue. Dan yang kedua, supaya gue bisa terus-terusan berhubungan sama Dewi. Ya udah, segitu dulu aja cerita hidup gue. Dan ya, buat kalian yang berpikir kayak, udah staycation tuh mereka. Ya kali nggak yang gitu-gitu mereka. Ya itu nggak bakal gue buka di sini ya, Nul ya. Silahkan berimajinasi aja sendiri, WKWKWK. Lu anjing. Maaf kasar, tolong sensor nanti Dil yang terakhirnya tadi. Tapi kayak lu bajingan banget lah. Maksud gue kayak ingin jadi korban tuh bukan cuman anaknya si Intan ini nanti, tapi kayak anak-anak lu juga, anak lu dari pernikahan lu dan Intan tuh gimana aja kalau bapaknya ternyata selama ini punya hubungan aneh sama neneknya mereka. Mereka mikir gimana? You don't deserve to have children. Ibu lu tuh juga, sorry bukan ibu lu. Siapa yang tadi tuh nenek-neneknya tuh namanya? Dewi ya? Lu tuh, what? Bok! Sumpah deh! Lu tuh udah tua, gak usah mikir yang aneh-aneh mulu dah. Udah umur 67 tahun, 6, 7, udah bau tanah. Lu ibadah, banyak-banyak doa, mendekatkan diri sama Tuhan. Umur lu tuh tinggal dikit. Sore nih, sore. Anak lu sendiri, lu tikung, lu tusuk dari belakang. Harusnya dari awal lo ngomong aja. Apa sih susah yang ngomong aja kalau kayak, nah ibu mau nikah lagi, maaf ya udah janji. Ibu katanya nggak mau nikah lagi, tapi ternyata ujung-ujung ibu nikah lagi kan udah selesai ya. Paling berantem berapa saat doang. Lu nggak usah pakai pretense atau gimmick kayak gue nggak mau nyakitin anak gue, bla bla. Tapi gue masih sayang sama lu, bla bla. Nggak ada, lu jahat. Lu jahat. Pokoknya ya gue berharap ini Intan sama anak-anaknya mereka nggak bakal tahu tentang hal ini sampai mereka mati. Oke, mungkin kejam ya terdengarnya guys, tapi gua rasa kalau sampai mereka tahu ya itu, wah, gua nggak tahu mereka bakal sesakit hati kayak apa. Tapi buat kalian berdua, terutama Dewi ya, itu urusan lu sama Tuhan lah, sih saya gimana. Ya udah, bajingan lu berdua. Oke deh, selesai juga cerita kita hari ini. Gua nggak enak banget sama editor gua, Dil. Maaf banget ternyata cerita hari ini agak panjang. Gue naikin gajinya sedikit deh untuk cerita yang hari ini karena panjang. Maaf ya Fadil. Teman-teman, mari kita kasih W Fadil karena ini 30 menit kayaknya. Anyway, buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen nenek. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang benar-benar suka nontonin gue dari awal sampai habis. Terima kasih banyak anak-anakku. Sekali lagi jangan lupa buat like, nyalakan bel notifikasi, subscribe, share semua video ini ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, ke binatang kalian, ke tumbuhan kalian. Oke? Sekian dan sampai jumpa. Salam dari gua dan Hihi. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.